境之力，这小子。 离我退！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Setelah sekian lama, akhirnya Donghua Wudong Qiankun tayang juga nih season terbarunya alias season 6. Di mana season 5 sebelumnya, Lindong berhasil membuat Xiaoyan jadi wujud manusia nih. Saat itu, Lindong jadi buronan Shikun karena telah menghabisi adiknya bernama Shishuan. Kalau kalian mau nonton full season 5 kemarin, linknya admin taruh di deskripsi ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan lokasi pintu masuk tanah rahasia kuno alias tempat yang sedang dituju oleh Lindong. Saat itu ada beberapa rombongan kultivator dari beberapa dinasti, salah satunya dipimpin oleh Hong Li dari dinasti Hong Huang, dan satunya lagi dipimpin oleh Yao Qing dari dinasti Yao Chuan. Setelah itu datanglah Shikun dari dinasti Batu Iblis ke tempat itu, di mana dia ini adalah musuhnya Lindong di season kali ini. Shikun yang saat itu dapat sindiran halus dari Hong Li perihal dinasti Batu Iblis kemarin, kenapa membuat buronan terhadap Lindong dengan begitu banyak pil nirvana. Namun mereka hanya buang-buang pil nirvana aja, yang pada hasilnya sih Lindong tak kunjung ditangkap. Malahan Shishuan alias adiknya Shikun lah yang tewas saat itu. Mendengar hal tersebut, Shikun pun menyindir balik Hong Li. Kalau dia butuh pil nirvana banyak sih, Shikun bisa ngasih tuh. Takutnya Hong Li bisa masuk ke tanah rahasia kuno tapi nggak bisa keluar hidup-hidup. Hong Li yang udah terlanjur malu karena sindirannya malah kena counter balik Shikun. Di sini Hong Li menyombongkan sosok misterius nih yang akan membantunya di dalam tanah rahasia kuno nanti. Kata Yao Qing, mending mereka berdua berhenti ribut satu sama lain karena sekarang tuh pemegang kunci keempat masih belum datang. Di momen itulah Lindong pun datang bersama dengan Xiaoyan sebagai pemegang kunci keempat. Lindong yang menyapa ketiga rombongan dinasti masing-masing sambil berkata kalau kunci keempat ada di tangannya. Di sini Yao Qing pun meminta semua pemegang kunci untuk berkumpul di tengah. Namun karena Shikun masih punya dendam kepada Lindong, mengingat di season sebelumnya dia menghabisi Shishuan, saat itu juga Shikun pun mulai nyari ribut dengan Lindong untuk membalas kematian sang adik. Lindong yang meminta Xiaoyan untuk tak perlu ikut turun tangan karena Lindong sendiri sih mau menguji kekuatannya pula. Apakah dirinya itu bisa melawan Shikun yang berada di ranah nirvana tingkat 2, sedangkan ranah Lindong sendiri cukup sama tapi dia berada di tingkat 1. Tanpa basa-basi, Shikun kala itu langsung satset nyerang Lindong dengan senjata andalannya. Tapi Lindong juga mengeluarkan senjata tombaknya pula. Orang-orang yang terpukau melihat kemampuan Lindong ternyata mampu menyaingi Shikun. Di sini pengawal misterius Hong Li itu terlihat kesal. Kalau dilihat gelakatnya, mungkin dia itu adalah Lin Langtian yang menyembunyikan identitasnya. Di sini pertarungan Lindong melawan Shikun yang makin panas aja karena mereka tuh saling menunjukkan kemampuan masing-masing dalam menggunakan senjata. Sampai akhirnya Shikun pun terlihat mulai serius nih guys, di mana dia menggunakan teknik pedang langit iblis, sedangkan Lindong menggunakan teknik jari surgawi dengan kekuatan 5 jari.
Yao Qing yang meminta Lindong dan Shikun untuk menghentikan pertarungan mereka dulu karena tujuan mereka berkumpul di tempat itu adalah untuk masuk ke ruang tanah rahasia kuno. Kalau mereka mau baku hantam lagi, setidaknya mereka harus bekerja sama menggunakan kunci masing-masing dulu. Mendengar hal itu, Shikun pun menghentikan pertikaian tersebut. Sedangkan Lindong juga tak keberatan untuk berhenti karena dari tadi tuh dia nggak mau nyari gara-gara pula. Satu persatu rombongan masing-masing dinasti yang mulai berkumpul di bagian tengah altar tanah rahasia kuno, mereka pun melihat satu sama lain dengan penuh kewaspadaan. Karena pihak satu sama lain tuh tak ada yang saling percaya. Kemudian Yao Qing pun meminta masing-masing dari mereka untuk mengeluarkan kunci tanah rahasia kuno. Setelah itu altar di tempat tersebut pun mulai bereaksi kepada kunci tersebut. Semua orang yang udah pindah ke tempat ruang bagian dalam tanah rahasia kuno, tentu aja kejadian perpindahan ruang barusan tuh benar-benar pengalaman baru bagi mereka yang sangatlah memukau banget. Di sini Hong Li yang merasa kalau ada banyak sekali harta tingkat atas siap untuk ditemukan, dia pun OTW pergi dan berpencar dengan rombongan dinasti lain. Toh juga kerjasama mereka hanya sebatas masuk bersama ke ruang tanah rahasia kuno. Yao Qing yang ngajak rombongannya pergi ke arah lain untuk menemukan harta tingkat atas lainnya. Di sini Lindong merasa familiar banget tuh dengan sosok pengawal misteriusnya Hong Li. Namun perhatiannya kala itu teralihkan dengan keberadaan Shikun yang mungkin aja mau menyerang dirinya lagi. Namun untungnya Shikun lebih mementingkan berburu harta spiritual di tempat itu dulu. Baru nanti bisa balas dendam ke Lindong belakangan. 走。 是。那家伙的气息怎么如此熟悉？ Melihat orang-orang udah pada pergi masing-masing, Xiao Diao pun keluar sambil berkata kalau tempat tersebut sepertinya cukup meyakinkan. Tentu aja tempat penuh misteri seperti ini tuh paling berharga biasanya adalah ruang pil, karena kemungkinan besar ada pil tingkat atas di suatu tempat. Untuk sekarang, Lindong hanya perlu mengikuti Xiao Diao aja, karena penciumannya Xiao Diao tuh bisa melacak bau pil yang enak dari jarak yang cukup jauh. Lindong dan kawan-kawan yang akhirnya sampai di pavilion penyimpanan pil tanah rahasia kuno, ternyata di sana tuh udah ada begitu banyak para kultivator dari berbagai dinasti yang berebutan pil nirvana. Tentu aja kalau di bagian luar pavilion pil ada barang berharga pil nirvana dalam jumlah yang banyak, pastinya di bagian dalam ada pil yang lebih berharga. Maka dari itu untuk bagian luar pavilion pil sih akan Lindong abaikan. 这里的丹药都归我们洪荒王朝所有。 Xiaoyan yang saat itu bertanya kepada Lindong, kenapa nggak turun dulu untuk ambil pil nirvana secukupnya terus melanjutkan perjalanan. Kata Lindong sih hal tersebut sangatlah buang-buang waktu aja, karena bisa aja dia kehilangan kesempatan untuk memperebutkan pil tingkat atas di bagian dalam pavilion pil. Karena di bagian dalam sekarang sih pasti kultivator kuat udah bertarung di sana. Lindong yang saat itu melihat dua pria bernama Yansen dan Tianzhen sedang bertarung memperebutkan pil dalam tungku pavilion sana. Mereka berdua tuh anak buahnya Hong Li dan Yao Qing yang saat itu dipercaya untuk mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Kata Xiao Diao kalau dirinya bisa mendapatkan pil tersebut, maka bukan hanya bisa selamat dari maut aja, tapi bisa menyembuhkan makhluk apapun sampai pulih total. Maka dari itu, Xiao Diao pasti bisa balik ke wujud setengah manusia seperti Xiaoyan kalau mengkonsumsi pil tersebut.
Lindong yang berjanji akan mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati itu agar bisa memulihkan kekuatan Xiaodio. Di sini Xiaodio jadi terharu pula tuh, karena Xiaoyan berkata jika dia akan melakukan apapun demi bisa membantu Xiaodio jadi wujud manusia seperti dulu. Kemudian Yanchen dan Tianzhen yang bertarung dengan sengit sampai mengeluarkan teknik andalan masing-masing. Lindong pun memanfaatkan momen lengah mereka untuk merebut pil reinkarnasi hidup dan mati. Walaupun sih pada akhirnya ya tetap ketahuan juga. Wah, kira-kira Lindong berhasil dapetin pil reinkarnasi hidup dan mati itu nggak nih guys? Ya kita tunggu saja ya, kelanjutannya admin upload secepatnya kok. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.